Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Masih melanjutkan bab tentang puasa. Kita telah sampai kepada perkataan wa syartul batin. Adapun syarat bagian dalam tubuh adalah ayyakuna jaufan. Adanya batin itu adalah jaufan, yaitu rongga. Wa in kana la yuhillu, meskipun adanya rongga tadi itu tidak merubah makanan. Jadi pada pelajaran sebelumnya itu dikatakan bahwasannya puasa itu bisa menjadi batal sebab sesuatu yang masuk ke bagian dalam tubuh kita. Nah, di sini disebutkan syarat batin, syarat bagian dalam tubuh kita itu syaratnya adalah adanya bagian batin itu adalah rongga. Meskipun rongga tadi itu nggak bisa merubah makanan. Nah, rongga yang bisa merubah makanan itu adalah perut. Artinya, puasa bisa menjadi batal, itu enggak harus sesuatu tadi sampai ke dalam perut. Yang penting sesuatu tadi itu sampai ke rongga tubuh kita, maka puasa menjadi batal. Nah, para ulama menjelaskan rongga itu ada 5. Ketika sesuatu tadi masuk melalui 5 rongga ini, maka puasanya tadi menjadi batal. Yang pertama adalah tenggorokan. Kemudian yang kedua adalah lubang hidung. Yang ketiga lubang telinga. Yang keempat kubul, yaitu untuk buang air kecil. Yang keempat adalah dubur, untuk buang air besar. Wahada ini syartul batin ila akhirih, ini huwa sahih. Ini adalah pendapat yang sahih mengenai apa itu rongga. Hatta bahkan innahu bahwasannya lau qattara fi udhunihi syai'an, seandainya seorang meneteskan fi udhunihi pada telinganya syai'an sesuatu, au adkhala milan, atau seorang memasukkan mailan ini celak mata, au qosyatan, atau seorang memasukkan jerami fiha ke dalam telinganya, maka aftara, maka yang demikian itu membatalkan puasa. Jadi puasanya menjadi batal. Au hasya, atau seorang menyumbat fi dzakarihi pada zakarnya, qutnan dengan kapas, maka aftara, maka puasanya menjadi batal alal as-sahih, menurut pendapat yang as-sah. Bi khilafil iktihal, berbeda dengan bercelak, wa in wajabda ta'mal kahli, meskipun seorang itu dapat merasakan rasanya celak. Jadi kalau seorang itu menyumbat lubang zakarnya itu dengan kapas, maka puasanya itu bisa menjadi batal. Berbeda masalahnya kalau seorang tadi itu bercelak, meskipun dia bisa merasakan rasanya celak, maka puasanya enggak batal. Nah, ini sama juga dengan obat tetes mata. Ketika dia meneteskan obat tetes mata tadi ke matanya, kemudian dia bisa merasakan rasanya obat tetes mata tadi, maka tetap puasanya enggak batal. Kenapa? Alasannya li'annal aina, karena bahwasannya mata itu laisat bijaufin. Mata itu bukanlah rongga.
wala manfadha dan gak ada lobang laha bagi mata ilal jaf untuk sampai kepada rongga. Intinya kalau yang dimasuki sesuatu itu adalah mata, maka puasa tidak batal. Wakadha begitu juga lau ghoroza, seandainya seorang menusukkan sikinan pisau filah misak pada daging betisnya, maka la yuftir, puasanya enggak batal. Li'annahu la yu'addu jaufan, karena daging betis itu enggak dianggap rongga. Bikhilafima berbeda masalahnya lau ta'ana seandainya seorang menusuk fi batnihi pada perutnya fa innahu jaufun, sesungguhnya perut itu adalah jauf rongga. Jadi seandainya seorang menusuk perutnya sampai ke bagian dalam, maka yang demikian itu bisa membatalkan puasa. Kenapa? Fa innahu jauf, karena batin atau perut itu adalah jauf, rongga. Kemudian wabtila urik, adapun menelan ludah itu la yuftir, itu enggak membatalkan puasa. Jadi menelan ludah itu enggak membatalkan puasa. Falawih talato seandainya ludah bercampur bi ghairihi dengan yang lainnya, sawaun kana tahiran, sama saja apakah yang mencampuri ludah tadi itu adalah benda yang suci. Kaman fatala khayton masbugon, kaman seperti seorang fatala yang dia memasukkan ke dalam mulut khayton, benang, masbugon yang benang tadi diwarnai, au najisan atau sesuatu yang mencampuri ludah tadi itu adalah najis. Kaman damiyat litsatuhu, seperti seorang yang gusinya tadi berdarah. Wahia adapun litsah itu adalah lahmu asnanihi, yaitu daging gigi-giginya. Litsah ini adalah gusi. Wataghayyara, dan berubah apa arriku, yaitu ludah tadi berubah bidam dengan sebab darah, fa innahu yuftir, yang demikian itu membatalkan puasa. Bila khilafin, dengan tanpa ada perbedaan para ulama. Falau dhahaba, seandainya hilang apa adamu darah, seandainya darahnya tadi itu hilang, wab yaddariku, dan air liurnya tadi, ludahnya tadi menjadi putih, fassohih, maka menurut pendapat yang sahih annahu yuftir aidan, bahasanya yang demikian itu membatalkan puasa juga. Wayan jusu famuhu, dan mulutnya menjadi najis. Wala yutahhiruhu, dan gak bisa mensucikan daripada mulutnya tadi illal ma'u, kecuali air. Fayatamat madu, maka kemudian hendaknya dia yatamat madu, yaitu berkumur-kumur. Jadi ketika gusinya seorang tadi itu ada darahnya, maka ketika seorang tadi menelan ludahnya, maka hal itu bisa membatalkan puasa. Dan selain hal itu bisa membatalkan puasa, mulutnya menjadi najis dan nggak bisa mensucikan najis tadi kecuali dengan nggak bisa mensucikan mulutnya tadi kecuali adalah air. Nah, kemudian cara mensucikannya tadi itu bagaimana? Cara mensucikan mulutnya yaitu dengan madmadah, yaitu berkumur-kumur. Kemudian walau kharajar riku ila syafatihi, seandainya keluar apa ariku, ludah itu keluar ila syafatihi, ke bagian bibirnya, faradahu, kemudian dia mengembalikan lagi
air liurnya tadi dia kembalikan bilisanihi dengan lidahnya, dia kembalikan ke dalam lagi, wabtala'ahu kemudian dia telan riknya tadi, ludahnya tadi kemudian dia telan, maka aftoroh. Yang demikian itu bisa membatalkan puasa. Jadi seandainya seorang mengeluarkan ludahnya sampai ke bibir, kemudian dia masukkan lagi dengan uh, lidahnya, kemudian dia telan air liurnya tadi, maka yang demikian itu membatalkan puasa. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.